Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Gandita Liliana, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 di Universitas Flores dengan NIM 2025821882. Asal SMP Negeri 1 Selemadeg Barat. Pada video kali ini dibuat dalam rangka penilaian uji kinerja. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Ada anak-anak. Tangan jari. Om Swastiastu. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada langkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Pancasila rakyat adil makmur sentosa, terima ayo maju, ayo maju, ayo maju. Baik, terima kasih. Silakan kalian duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, itu ada bangku yang kosong. Itu bangkunya siapa? Denis. Nah, Denis kemana? Sakit. Terus, ini bangkunya Dwipa. Dwipa kemana? Oh, Dwipa pembinaan. Oke, Ibu absen dulu ya. Denis sakit. Terus Dwipa pembinaan. Sekarang sebelum mulai pembelajaran, kayaknya kalian tegang banget ya. Tadi dapat pelajaran apa? Ya, bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita ice breaking dulu. Oke? Anak-anak semua berdiri? Oke, Ibu contohkan terlebih dahulu. Nanti kalau Ibu bilang tepuk 1, kalian jawab yes. Terus tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Dan tepuk 5, siap belajar. Oke, bisa? Oke, kita mulai. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, silakan duduk. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Pak, sebelumnya Ibu sudah mengenalkan sedikit tentang materi sistem persamaan linier dua variabel. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama kalian mengenal yang namanya konsep dari sistem persamaan linier dua variabel. Terus yang kedua, kalian bisa menggunakan metode-metode penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel, yaitu yang pertama metode substitusi, yang kedua metode eliminasi, dan yang ketiga metode campuran. Dan yang paling penting adalah tujuan ketiga, yaitu di mana kalian mampu mengaplikasikan materi ini dalam kehidupan nyata atau contoh kontekstual. Oke? Sebelum kita masuk ke materi, nah Ibu ingin bertanya kepada kalian tentang pengalaman kalian di kehidupan nyata dulu. Yang gampang-gampang aja. Kalian masuk ke sekolah, di istirahat biasanya kalian ke kantin nggak? Oke, ke kantin. Kalian biasanya belanja nggak di kantin? Ada yang tidak belanja? Ya, oke, pasti semua belanja. Ada yang mau menyebutkan beli apa sih kalian di kantin?
Ayo, siapa? Ya, silakan. Lode. Oke, Lode biasanya beli donat sama es jeruk. Ada lagi? Ya, Krisna. Kalau saya sama dengan itu. Sama kayak Lode. Kalau beli donat sama jeruk. Oke, sama kayak Lode katanya. Bareng-bareng pasti ke kantin ya. Oke, Ibu tadi mendengar ada makanan yang sama. Krisna beli donat sama es teh. Lode juga beli es teh dan donat. Es teh dan donat itu adalah makanan yang sama. Biasanya Lode beli berapa donat? Dua donat. Terus es tehnya berapa bayar? 10.000. Kalau Krisna? Satu donat sama satu es jeruk. Berapa bayarnya? 7.000. Nah, sekarang pertanyaan Ibu yang kedua. Gimana caranya kalian tuh menentukan harga dari masing-masing item yang kalian beli dengan mengetahui harga totalnya? Kalau tadi contoh, Lode membeli 2 donat dan 1 es teh harganya 10.000. Bagaimana caranya kalian menentukan berapa sih harga satu donat itu? Ayo, ada yang mau berpendapat? Ya, Ita? Dikira-kira saja. Mungkin dikira-kira saja itu paling sering kalian gunakan. Tapi nanti kalau kalian cuma bawa uang 5.000, terus kalian pengen beli itu semua, kalian kan harus tahu harga pastinya. Nah, pada materi kali ini kita bahas tentang materi SPLDP. Nanti kalian bisa mencari harga-harga barang yang kalian beri hanya dengan mengetahui totalnya saja. Oke, Ibu punya suatu masalah kontekstual. Ada yang namanya Rehan. Kalian kenal Rehan? Tidak kenal Rehan? Oke, Rehan pergi ke pasar. Pada suatu hari dia pergi ke pasar, dia membeli buku dan pensil dengan harga 19.000. Besok paginya, Rehan itu datang ke toko yang sama, membeli 2 buku dan 1 pensil dengan harga 18.000. Terus hari ketiga, Rehan ingin berbelanja lagi, tetapi Rehan baru berpikir, berapa ya saya harus bawa uang untuk membeli 3 buku dan 2 pensil? Itu kan perlu adanya suatu pemecahan. Nah, kita simak dulu satu video yang Ibu tayangkan. Nanti kalian bakal paham bagaimana sih cara kerja dari materi ini. Rehan sedang berjalan-jalan di pasar. Ia membeli 4 buah buku dan 2 buah pensil dengan harga 13.000. Untuk membantu Rehan, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Pada awalnya, Rehan membeli 4 buku tulis dan 2 buku pensil dengan harga 13.000. Lalu keesokan harinya, Rehan membeli 3 buku tulis dan sebuah pensil dengan harga 9.000. Untuk cara yang pertama, kita dapat memisahkan harga buku tulis dengan X dan harga pensil dengan Y. Nah, berdasarkan ilustrasi di atas, dapat diperoleh model matematika seperti berikut ini. 4X ditambah 2Y sama dengan 13.000. Persamaan yang kedua, 3X ditambah Y sama dengan 9.000. Jadi, kita dapat memodelkan menjadi 5X ditambah 2Y sama dengan 5 dikali 2.500 ditambah 2 dikali 1.500. Hasilnya sama dengan 15.500 ditambah 3.000. Hasilnya adalah 15.500. Jadi, jika Raihan ingin membeli 5 buah buku tulis dan 2 buah pensil, maka harga yang harus ia bayarkan adalah Rp15.500. Oke, kalian sudah simak videonya? Sudah. Kira-kira menurut kalian, bagaimana cara menentukannya? Menentukan harganya? Ya, tadi? Dengan metode SPLDP. Ya, benar. Dengan metode yang ada di materi SPLDP, yaitu substitusi, terus eliminasi, dan yang terakhir adalah campuran. Tadi Ibu sudah sampaikan di awal, yaitu tujuan pembelajarannya ada 3.
Yaitu yang pertama, di mana kalian paham terhadap konsep dari SPLDV. Yang kedua, kalian bisa menyelesaikan masalah-masalah dengan 3 cara dari sistem persamaan linear 2 variabel, yaitu yang pertama apa? Substitusi. Terus? Dan yang terakhir adalah campuran. Dan yang paling penting, bagaimana kalian mampu memecahkan suatu masalah di kehidupan nyata dengan berbantukan materi ini. Oke? Oke. Ini adalah pengertian dari sistem persamaan linear 2 variabel, yaitu di mana sistem ini itu terdiri dari 2 variabel, di mana bentuk umumnya adalah AX ditambah BY sama dengan C, di mana A dan B itu merupakan koefisien atau bilangan realnya, X, Y-nya merupakan variabel, dan C-nya adalah konstanta. Oke, lanjut. Di sini tadi ada 3 penyelesaian. Kita bahas satu persatu. Pertama adalah metode substitusi. Metode substitusi ini di mana kalian nanti memasukkan salah satu persamaan yang kalian sudah misalkan sebelumnya ke persamaan yang lagi satu. Yang pertama, kalian misalkan terlebih dahulu. Ini merupakan persamaan 1. Dan ini merupakan persamaan 2. Kita ubah dulu bentuk dari persamaan 1. Contoh, kita tentukan dia bahwa dia akan menjadi persamaan X. Berarti X sama dengan 8 dikurang Y. Y-nya ke belakang. Terus kita sekarang substitusikan. Lalu kita kalikan ke dalam kurung. 2 kali 8, 16. 2 kali min Y, min 2Y. Min Y sama dengan 4. Berarti 16 min 3Y sama dengan 4. Seperti itu sampai situ. Terus Y sama dengan min 12 dibagi dengan min 3. Min dibagi min plus 12 bagi 3, 4. Didapatkanlah nilai Y sama dengan 4. Nanti kalian lakukan hal yang sama untuk mencari X. Jadi kalian tinggal substitusikan nilai Y ke dalam persamaan 1 boleh atau 2 boleh. Pilih yang termudah. Terus kalian bakal mendapatkan nilai X-nya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, Ibu lanjut. Setelah itu kalian eliminasi dan kalian dapatkan nilai X. Setelah dapat nilai X, kalian eliminasi lagi. Samakan Y-nya dan mendapatkan nilai Y. Oke? Ini sama seperti materi sebelumnya, Ibu cuma mengingatkan saja. Kalau metode campuran. Nah, di metode campuran ini, kita menggunakan 2 metode sekaligus. Yaitu metode yang pertama adalah substitusi, dan yang kedua adalah eliminasi. Kita gunakan nilai Y sama dengan min 2 ini ke salah satu persamaan. Ibu ambil persamaan 1. Kita ganti Y di sini dengan min 2 karena Y-nya sama dengan min 2. Didapatkan nilai X sama dengan 7. Ada pertanyaan dulu tentang 3 metode itu? Tidak. Oke, kita lanjut sekarang menghubungkan ke masalah kontekstual. Tujuannya untuk kalian mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang kalian alami di kehidupan sehari-hari dengan menggunakan metode SPLDV. Contohnya, saat berbelanja, saat apa lagi? Saat membeli tiket, siapa tahu? Saat berjualan, dan lain sebagainya. Sekarang, kalian sudah duduk sesuai kelompok kan? Nah, kalian memang duduk sesuai kelompok. Sekarang, Ibu ada 1 lembar kerja. Ini. Lembar kerja peserta didik yang bisa kalian kerjakan. Nanti akan ada yang perlu kalian diskusikan, yaitu terdiri dari 5 soal yang berkaitan dengan masalah di atas. Nanti penyelesaiannya tentu saja menggunakan salah satu dari 3 metode yang sudah kalian kuasai tadi. Tapi semua kelompok harus berkontribusi.
untuk mengerjakan soal-soal ini. Jadi kalian berdiskusi bersama. Oke, Ibu bagikan dulu. Nanti kalau ada yang kalian merasa bingung atau perlu ditanyakan, silahkan acungkan tangan, panggil Ibu. Ibu akan menuju ke kelompoknya untuk memberi pengarahan. Dicoba dulu pahami setiap kasus, kata-kata dari kasus tersebut. Terapkan konsep yang sudah kalian terima tadi. Bagaimana, ada yang tidak dipahami? Oh iya. Kalau lihat dulu gini ya, apa namanya kasusnya. Nah, untuk study tour, satu kelompok murid itu membeli 3 tiket bis dan 2 tiket kereta dengan harga 280.000. Terus kelompok lainnya dia membeli 2 tiket bis dan 4 tiket kereta. Kita cari dulu. Caranya cari dulu untuk harga 1 tiket bus dan 1 tiket kereta. Kenapa kita perlu cari itu? Karena kalau di pertanyaan nomor 4, saat Lula membeli 2 tiket bus dan 2 tiket kereta, kita harus tahu berapa sih 1 tiket busnya. Ya, berapa 1 tiket keretanya. Baru nanti kalian bisa nyari pertanyaan nomor 4. Ikuti aja langkah-langkah yang pertama, nyatakan permasalahan dalam bentuk 2 persamaan. Yang kayak tadi, misalkan dulu dia. Ya, misalkan. Terima kasih, Bu. Iya, coba dulu ya. Gimana? Ada permasalahan? Ada yang belum ngerti? Oke, kita lihat dulu kasusnya. Kasus yang pertama itu, Rani membeli 2 buku dan 3 pensil seharga 19.000. Terus sedangkan si Wayan itu membeli 3 buku tulis dan 1 pensil. Harganya 18.000. Tadi ada 3, substitusi dan campuran. Oke, yang mana yang kalian pilih? Campuran. Campuran. Oke, boleh. Campuran berarti menggabungkan 2. Ya. Apa aja digabungkan? Substitusi dan eliminasi. Ya, substitusi dan eliminasi. Benar. Dicoba dulu. Dikasih alasannya kenapa kalian memilih gitu metode itu. Karena memadukan 2 metode sekaligus. Iya, boleh karena memadukan. Jadi kalian dapat sekali nyoba, dapat 2 metode sekaligus, boleh. Untuk yang pertama, metode apa yang mau diambil? Eliminasi. Eliminasi. Oke, dicoba dulu mengeliminasi dari persamaan 1 dan 2. Ingat buat modelnya dulu. Tadi buku udah dimisalkan, buat model dulu baru dieliminasi. Metode yang kalian pilih metode apa? Metode eliminasi. Kenapa milih eliminasi? Karena kami rasa dengan angka kecil lebih mudah pakai metode eliminasi. Oh, lebih mudah karena angkanya kecil. Oh iya. Ibu kira semua sudah membuat kesimpulan ya? Oke, sudah. Kok tegang-tegang semua sih dari tadi? Kayak, oh susah. Kalau matematika, identik dengan apa? Angka. Jadi puyeng. Oke, biar nggak puyeng, berdiri dulu. Biar tidak pusing, berdiri. Berhadap-hadapan, posisi tangan seperti orang bersalaman, tapi ada jaraknya. Ada jarak. Nah, dah? Sekarang kalian tentukan siapa yang menjadi ganjil dan siapa yang menjadi genap. Ayo. Sudah? Pada suatu hari di Barca ada 11 siswa. Ayo. 11 siswa. Lalu dilakukan suatu pembagian piket di mana
siswa piket di kamar mandi dan di ruang kelas. 4 orang? Ayo! 4 orang. Setelah itu ada pembagian tugas piket di kantor. Siswa melanjutkan piketnya di kantor bersama guru-guru. Setelah itu, setelah piket, siswa itu pergi ke kantin untuk berbelanja, membeli 2 donat. Ayo, siapa yang kalah? Oke, berarti kita kalah. Aku menangnya adalah Ananta dan Dani. Oke, beri tepuk tangan untuk teman-temannya. Nah, dari soal nomor 1, nomor 2, silahkan nanti kalian sampaikan secara lisan jawabannya. Terus nomor 3 dan 4, silahkan kalian tulis di papan jawabannya. Karena itu memiliki model matematika, jadi harus ditulis. Dan yang nomor 5 nanti disampaikan secara lisan. Oke, perkenalkan kami berdua perwakilan dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Mariani Rosita, absen 20. Saya Kadita Putri, absen 15. Oke, silahkan. Nah, jadi kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu penyelesaian soal matematika dengan metode campuran karena memadukan 2 metode sekaligus. Oke, jadi pertama akan saya tulis saya akan Yang lain silahkan perhatikan temannya ya. Nanti kalian juga bisa menanggapi apa yang teman kalian presentasikan. Sekarang metode substitusi, berarti metode yang sebenarnya digunakan ini adalah metode campuran. Itu yang langkah yang pertama, itu metode eliminasi, dan yang kedua, substitusi. dalam menggunakan metode campuran. Nah, kesimpulannya adalah, menurut kelompok kami, kasus ini dapat diselesaikan dengan SPLDT dan metode yang kami gunakan adalah metode campuran. Gunanya untuk mencari harga satu buku dan pensil. Setelah dapat harga itu, gunakan harga itu untuk menghitung pembelian lulang. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang silahkan duduk. Kelompok 1, terima kasih. Oke, mungkin waktunya agak sedikit terbatas. Sekarang untuk memeriksa LKPD kalian, Ibu minta jawaban dan lembar LKPD-nya dikumpulkan per kelompok. Tadi Ibu sudah melihat di masing-masing kelompok bahwa pengerjaannya sudah benar dan kesimpulannya juga sudah Ibu baca. Untuk materi ini, ingat, anak-anak perlu adanya pemahaman terhadap kasus dulu. Kalian harus paham apa yang terjadi di kasus tersebut. Lalu, pintar untuk memisalkan. Memisalkan apa yang terjadi dalam kasus tersebut, dan kalian juga harus pintar untuk menentukan metode apa yang kalian gunakan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Oke. Setelah tadi berkutat dengan LKPD,
KPD dan juga pemikiran-pemikiran kalian yang kalian rasa berat karena terpaut dengan angka. Sekarang Ibu ada kuis. Kuis ini kalian bisa kerjakan di handphone kalian. Kalian bawa handphone kan? Nah, kalian kerjakan di handphone kalian. Kuis ini sangat menyenangkan. Jadi tidak membebani otak kalian lebih parah lagi. Ini kuis menyenangkan. Kalian jawab dengan sungguh-sungguh. Karena nilai dari kuis ini akan dijadikan sebagai nilai sumatif. Dan kalian juga bisa melihat teman-teman kalian yang mengerjakan. Jadi kalian bisa lihat di papan tampilan dari teman-teman kalian yang mengerjakan. Oke, ini sudah ada yang beberapa yang login. Silahkan kalian langsung mengerjakannya. Kalian tidak bisa mencontek di game ini karena setiap orang bakal keluar soal yang berbeda. Oke, sudah selesai. Mendapatkan nilai berapa tuh? 85. Wih, hebat. Eva dapat 85. Kalau sudah selesai, tunggu dulu teman-temannya yang belum selesai. Soal ke-8. Ayo, diorek-orek dulu pakai metode apa? Gamenya gimana? Seru? Oke, seru. Senang nggak kalau seandainya pembelajaran matematika yang terkesan serem, tapi disisipkan game-game kayak tadi sebagai kuis? Oke, seru. Mungkin nanti next-nya Ibu akan tampilkan lagi beberapa kuis yang bisa membuat kalian seru dalam pembelajaran. Oke. Setelah tadi kita belajar banyak antara materi, antara video, ataupun dengan masalah kontekstual, pengerjaan LKPD, dan sampai pengerjaan kuis. Nah, di sini Ibu ingin ada beberapa anak yang menyimpulkan. Ya, oke, Ayu terlebih dahulu. Menurut saya, menurut yang saya sudah pelajari, Oke. sistem persamaan linear dua variabel dapat diselesaikan dengan 3 metode, yaitu substitusi, eliminasi, dan campuran. Saya lebih senang menggunakan metode campuran karena memadukan dua metode sekaligus. Saya rasa yang lebih mudah untuk menggunakannya, belajar SPLDV, melatih logika, penalaran kritis, dan kemampuan memecahkan suatu masalah. Oke, beri tepuk tangan untuk Ayu. Oke, Ibu minta satu orang lagi, ya? Saya adalah SPLDV itu cara untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan dua variabel dan dua persamaan linear. Di dalam kehidupan sehari-hari, SPLDV itu sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari untuk menentukan harga barang jika kita membeli paket yang berbeda. Contohnya, harga bakso, es teh, dan harga pensil dan pulpen. Oke, tepuk tangan untuk Suryandari. Jadi, Ibu simpulkan juga sedikit, SPLDV itu sangat penting digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti contoh yang disampaikan Landari, kita dapat menggunakan materi ini untuk berbelanja, jual beli, ataupun yang lainnya. Oke, sekarang Ibu juga sudah mengirimkan link refleksi di akun WA kalian masing-masing, di WA Group. Jadi kalian isi refleksi pembelajaran hari ini itu di link tersebut. Mungkin sambil kalian mengisi link refleksi, ada yang mau langsung merefleksi secara langsung? Ya, Lucy. Sekarang saya sudah mulai paham tentang materi ini, Bu. Tapi Ya. saya juga mengalami kesulitan pada perhitungan ketika angka-angkanya besar atau berbentuk pecahan. Dan kesan saya menyenangkan karena soalnya dari kehidupan sehari-hari yang sering saya lakukan. Saya senang karena bisa berdiskusi dengan teman, mencoba menyelesaikan soal kontekstual, dan ternyata SPLDV bisa
bisa dipakai untuk menghitung masalah nyata, bukan hanya teori di buku. Oke. Beri tepuk tangan dulu buat Lucy. Oke. Jadi dari yang Ibu tangkap, hal yang menarik mungkin ada di pengerjaan LKPD dan juga game. Terus yang perlu diperbaiki itu di next-nya mungkin Ibu akan menyajikan lebih banyak lagi soal-soal untuk kalian berlatih. Oke, perlu Ibu sampaikan dulu juga pada pertemuan kita selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana materi SPLDV ini dipergunakan untuk metode, satu lagi ada yang namanya metode grafik. Nanti kalian, Ibu harapkan membawa penggaris dan juga pensil dalam pertemuan selanjutnya, karena kita akan sedikit menggambar grafik dari penyelesaian ini. Penyelesaian yang pertemuan hari ini itu ada 3 metode, eliminasi, substitusi, dan campuran. Metode selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas mengenai metode grafik. Jadi kalian bawa pensil dan penggaris. Oke? Sampai segitu dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelum itu, sekali lagi bertanya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Oke. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu akan tutup kelas ini. Untuk ketua kelas, dipersilakan. Ada Mas Randall. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Karame